Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang alat transportasi publik di Jakarta. Nah, Dika, siap untuk tidak macet lagi di Jakarta? Harus siap dan mau banget. Mau banget ya, cuma pertanyaannya kapan gitu Nah ya? itu dia, masih bingung. Kapan nih kira-kira ya Jakarta nggak macet? Ya pemirsa, lalu lintas di Jakarta ini semakin hari semakin padat. Salah satu penyebab utamanya adalah penggunaan kendaraan pribadi yang berimbas pada kemacetan yang hampir terjadi setiap hari di Jakarta ya, Dika ya. Nah, pemerintah pun sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta. Salah satunya adalah pengadaan dan juga perbaikan fasilitas publik yang ada di Jakarta, terutama untuk transportasi massal. Nah, rencananya di tahun 2018 MRT atau Mass Rapid Transit ini akan segera dioperasikan di Jakarta. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu MRT dan gambarannya seperti apa, telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Bapak Dono Bustami selaku Direktur Utama PT MRT Jakarta. Namun sebelum kita berbincang banyak dengan beliau tentang MRT, kita saksikan dulu tayangan berikut. Pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT di Jakarta terhitung hingga akhir bulan Oktober 2015 telah mencapai 32%. Pembangunan transportasi modern fase 1 yang melayani rute Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia ini rencananya akan selesai pada tahun 2018 mendatang. Pembangunan MRT fase 1 terdiri dari 13 stasiun, yang terbagi dari 7 stasiun layang dan 6 stasiun underground, dengan total biaya mencapai 16 triliun rupiah. Dengan rincian pembangunan di fase pertama, yaitu rute Lebak Bulus Bundaran Hotel Indonesia, yakni 21% untuk pembangunan jalur layang dan 47% untuk pembangunan jalur terowongan. Pengerjaan pengeboran terowongan MRT dilakukan dengan menggunakan 2 mesin bor Antareja. Pada akhir November 2015 ini, mesin Antareja 1 telah menggali sepanjang 318 meter dan Antareja 2 sepanjang 105 meter. Rencananya pembangunan 3 fase MRT akan rampung pada tahun 2030 mendatang. 2 fase lainnya yakni fase 2 di wilayah selatan dan utara dengan rute Bundaran Hotel Indonesia Kampung Bandan serta fase 3 di wilayah timur dan barat. Baik, kita kembali ke Pak Dono ya, Dika ya. Halo Pak Dono, apa kabar? Halo, selamat datang di Halo Indonesia, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Dono, pertanyaannya adalah kenapa MRT dan apa kelebihannya? Oke. Gini, studinya MRT itu sudah lebih dari 25 tahun. Jadi yang memang yang ideal kalau kita perhatikan di kota-kota metropolitan dunia itu mungkin Jakarta satu-satunya yang belum punya metro system. Jadi kalau kita lihat New York, London, Sydney, Melbourne, Singapura, Hong Kong, Bahkan tetangga kita Malaysia sudah punya ya? Ya, udah lebih dulu. Bangkok, Myanmar menyusul, Vietnam juga dalam waktu dekat juga akan menyusul. Jadi ini memang yang ideal karena daya angkutnya yang lebih besar. Oke, ini ideal, daya angkutnya lebih besar. Tapi selama ini kita selalu menanti-nanti nih sebenarnya kapan sih kita bisa menggunakan transportasi massal ini? Oke, target kami selesai itu 2018. Minimal itu keretanya sudah bergerak. Sudah bergerak ya? Iya, kalau mau ditanya kapan beroperasinya itu kita masih harus menunggu ada beberapa regulasi yang perlu dibuat bersama-sama dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Jadi karena beberapa aturan memang belum tersedia, jadi kami akan dan perlu lagi untuk verifikasi testing orang yang untuk mengetesnya aja kan perlu disertifikasi. Iya. Nah, jadi tapi target kami 2018 itu sudah bergerak. Baik, ini kalau kita lihat mungkin kayaknya sedikit perjalanan panjang, berliku-liku dan dramatis untuk MRT ini. Sebenarnya masalahnya ada di mana sampai selama ini? Apakah memang ada ada tadi regulasi juga mentok di situ? Apakah memang proses pembangunan juga sedikit sulit untuk di Jakarta? Pertanyaan yang sangat bagus. Kalau ditanya ke saya sendiri juga kurang tahu. Karena kami banyak masuk, faktor ya Pak ya? Iya, kami masuk tuh Maret 2013. Kami review semua, ini semuanya udah tersedia, dana sudah tersedia, konsultannya sudah ada, trasenya sudah ada. Jadi kalau ditanya kenapanya itu yang agak sulit untuk dijawab. Iya, pertanyaan yang bagus tapi nggak bisa dijawab ya Pak ya? Tapi memang yang penting kita sudah mulai sekarang. Iya, sudah dimulai. Memang Jakarta ini sudah sangat memerlukan MRT Pak? Sudah sangat ya? Studi pernah dilakukan, itu diperkirakan kalau tidak ada significant improvement dari sistem transportasi publik di Jakarta ya, itu
2020 akan terjadi gridlock di Jakarta. Jadi kita mau keluar dari pekarangan rumah aja itu Sangat sudah sulit, ya? sudah susah kalau tidak ada significant improvement. Nah, ini yang sudah menjadi perhatian pemerintah, dan pemerintah sekarang sudah melakukan perbaikan-perbaikan ke arah itu. Jadi harus sudah bukan kenapa, atau ini harus. Sudah harus ya, Sudah harus. memangnya Itu kalau daripada tidak kita salah, masuk dari pekarangan betul nanti. sekali. Studi yang tadi Pak Dono bilang adalah mungkin salah satunya hasil dari Japan International Corporation Agency tahun 2004 menyatakan bahwa 2020 Jakarta kalau tidak melakukan perbaikan transportasi akan macet total. Nah, pertanyaannya adalah efektifkah nanti MRT ini mengurai itu? Kalau dengan seluruh sistem nanti yang ada, dan ada beberapa regulasi yang harus disiapkan juga oleh pemerintah, kita perkirakan 2025 lah targetnya ya, dengan catatan tidak ada penambahan lagi mobil-mobil baru seperti di tahun pemerintahan sebelumnya kan ada regulasi baru, low cost green car. Itu kita perkirakan bisa mengurai kurang lebih 30% nanti. 30% Jadi nanti harus kota, ada ya? ERP, nanti ada LRT nanti sebentar lagi, terus ada penambahan bus untuk BRT, terus ada kereta bandara, ada 6 ruas jalan tol dan lain sebagainya, terus ada pengurangan lahan parkir di sepanjang Sudirman Tamrin. Kita perkirakan pajak-pajak progresif untuk kendaraan ya kurang lebih 30%. Jadi bisa dikatakan dipaksa ya untuk menggunakan. Harus, karena kalau nggak bisa keluar dari pekarangan rumah ya. Itu satu, sama ada potential loss, economic loss yang cukup besar per tahunnya. Itu kita perkirakan sekitar 65 triliun per tahun. Kerugiannya, economic loss-nya. Jadi dibandingkan dengan biaya yang tadi sudah disampaikan sekitar 16 triliun, itu 5 tahun ya. 5 tahun ya. Jadi setahunnya mungkin kurang lebih 3,5 triliun. Dengan potential loss 65 triliun, milih mana sekarang? Jadi udah nggak usah mikir kan. Oke, ini menarik lah. Tapi kalau misalnya kita bicara nanti 2018 paling tidak transportasi ini bergerak ya. Bergerak, kita sudah janji dengan pemegang saham, Pak Gubernur juga kita sudah janji, kita sudah rapi, tertutup semua. Trial and testing pasti sudah kita lakukan sambil menunggu kesiapan dari ini regulator. pasti yang memang ditunggu oleh warga Jakarta juga ya. Tapi mau tahu sekarang posisinya, perkembangannya, pembangunan sudah sampai mana? Kita akan bahas setelah jeda berikut ya Pak ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.